Sebuah video yang menampilkan aksi organisasi masyarakat, Ormas, Grip Jaya Kalimantan Tengah menutup operasional sebuah pabrik di Kabupaten Barito Selatan mendadak viral di media sosial. Aksi ini dilakukan terhadap PT Bumi Asri Pasaman, BAP, dan menjadi sorotan publik karena menimbulkan pertanyaan soal latar belakang dan legalitas tindakan tersebut. Video aksi penutupan itu telah menyebar luas sejak Rabu, 30 April 2025, dan hingga Kamis, 1 Mei 2025, telah ditonton lebih dari 117.000 kali di berbagai platform seperti Instagram dan X, sebelumnya Twitter. Dalam rekaman yang diunggah oleh sejumlah akun, tampak sejumlah anggota Grip Jaya mendatangi kawasan pabrik PT BAP sambil membawa dan memasang spanduk bertuliskan, "Pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD Grip Jaya Kalteng." Aksi tersebut memantik berbagai reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mendukung, namun banyak pula yang mempertanyakan dasar hukum dan motif di balik penutupan paksa tersebut. Sekretaris DPD Grip Jaya Kalteng, Arko Mojra, akhirnya buka suara untuk menjelaskan duduk perkara di balik aksi penutupan itu. Ia mengungkapkan bahwa aksi ini berangkat dari permasalahan utang piutang antara seorang warga bernama Sukarto dan PT BAP. Sukarto adalah warga Desa Sibung, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Ia pernah menjalin kerja sama bisnis jual beli karet dengan PT BAP, dengan nilai transaksi mencapai Rp778.732.739. Namun, menurut Arko, uang hasil penjualan karet tersebut tidak kunjung dibayarkan oleh perusahaan hingga mendorong Sukarto menempuh jalur hukum. Proses hukum atas dugaan wan prestasi tersebut telah berlangsung cukup panjang. Gugatan yang dilayangkan Sukarto sempat melalui tingkat banding hingga akhirnya mendapat putusan Mahkamah Agung pada 9 September 2019. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa PT BAP wajib membayar sejumlah uang kepada Sukarto, termasuk ganti rugi material berupa keuntungan yang tidak dapat dinikmati akibat keterlambatan pembayaran. Putusan MA juga menetapkan bahwa PT BAP harus membayar bunga sebesar 6% per tahun dari nilai Rp778 juta tersebut, terhitung sejak 2 Februari 2011 hingga perusahaan melaksanakan kewajiban hukumnya. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Tapi hingga saat ini, PT BAP belum juga melaksanakan isi putusan tersebut, ungkap Arko, dikutip dari tribunkalteng.com, Kamis, 1 Mei 2025. Arko menambahkan bahwa pihaknya telah berkirim surat ke pengadilan negeri agar memberikan teguran dan menjalankan eksekusi. Namun karena belum ada tindak lanjut, Grip Jaya merasa perlu mengambil langkah sendiri untuk memberikan tekanan moral kepada perusahaan. Tak hanya menuntut pembayaran kepada Sukarto, Grip Jaya Kalteng juga mengancam akan menutup secara permanen operasional PT BAP apabila perusahaan terus mengabaikan kewajibannya. Jika tidak ada itikat baik dari PT BAP, kami akan tempuh segala upaya hukum. Tapi jika semua cara tidak digubris, kami akan menghentikan operasional perusahaan karena tidak mematuhi putusan pengadilan, tegas Arko. Namun, langkah ini justru menuai perdebatan di publik, karena tindakan ormas yang melakukan penutupan dinilai melampaui kewenangannya secara hukum. Menanggapi polemik tersebut, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji membenarkan bahwa Sukarto telah memberikan kuasa kepada Grip Jaya untuk mendampinginya. Meski demikian, Erlan menekankan bahwa semua pihak harus tetap berpegang pada prosedur hukum yang berlaku. Mediasi menjadi langkah penting agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bijak. Kami mengimbau semua pihak untuk tidak mengambil langkah sepihak, ujar Erlan. Ia juga menegaskan bahwa Polda Kalteng akan menjamin keamanan operasional PT BAP. Kepolisian telah menurunkan personel untuk patroli dan mengawasi situasi di sekitar lokasi guna mencegah potensi konflik dan gangguan ketertiban. Jika PT BAP merasa dirugikan, silakan menempuh jalur hukum. Begitu juga dengan Grip Jaya, kami minta mengeksekusi putusan hukum melalui pengadilan, bukan dengan tindakan di luar mekanisme hukum, sambungnya.